Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan persampahan yang mungkin terdengar jijik ya, atau sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi di tangan orang-orang yang tepat, sampah ini bisa mendatangkan keberkahan. Amin, amin. Nah, Ya. oleh sebab itu kita ambil ya untuk materi pada kesempatan kali ini, daur ulang sampah membawa berkah. Amin, amin. Dan pada kesempatan kali ini di studio narasi telah hadir narasumber yang keren. Nih, luar biasa. Ya Amin, mumpuni di amin. bidangnya ya, di bidang apa? Persampahan. Persampahan. Beliau ini adalah kepala bidang pengelola sampah dan limbah B3 Ya. dari Dinas Lingkungan Hidup. Siapa dia? Bapak Sudarwanto SPD MSI. Nah, oleh sebab itu kita sapa dulu ya untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Sudarwanto. Ya. Nah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak sudah berkenan Amin, amin. menyempatkan diri Iya. hadir ke podcast Ngopi Sehat kita. Alhamdulillah, kesempatan luar biasa untuk bisa menjumpai sahabat-sahabat sehat semuanya, supaya kita bisa lebih berperilaku sehat dan berperilaku ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan itu yang Yang penting ya, penting, Bapak, ya. ya. Dan kita, ini loh luar biasa Ya. sekali nggih, karena, menghadirkan kembali ya, narasumber yang top, gitu. Sebelum kita Ya. membahas materi terkait dengan persampahan Ya, ini, ya, ya. silahkan Bapak untuk, sapa dulu dong sahabat sehat semuanya, silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarwanto dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, khususnya adalah di bidang persampahan dan limbah B3. Oke. Pada kali ini kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan sampah. Gitu. Sampah itu adalah sesuatu yang bagi masyarakat umum itu tidak berguna. Tetapi kita akan nanti melihat bagaimana isu sampah ini baik secara nasional maupun di Kabupaten Demak ini kita kupas, kemudian bagaimana pengelolaannya, dan kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa mengelola sampah. Sekarang paradigmanya kan bukan angkut buang, tetapi bagaimana sampah itu terolah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Untuk itu nanti kita bisa kupas lebih jauh, kita lebih dalam apa itu sampah dan sebagainya. Untuk itu saksikan terus, dengarkan terus, sahabat sehat semuanya. Jaya terus. Oh, ini keren. Itu para sahabat sehat Ya. luar biasa ya Ya. semangatnya dari narasumber kita pada Ya. kesempatan kali ini. Ya. Ya, kita tahu sendiri ya para sahabat sehat, dimanapun slogan ya namanya sampah, satu sampah sejuta Juta masalah. masalah. Itu bagi orang yang malas untuk Ya. mengolah sampah, tetapi di tangan orang-orang yang keren nanti Dan seperti apa yang ini ya akan inovatif. yang inovatif Iya. ya, seperti apa itu Oke. kita akan Ya. bisa melihat ya, nggih. Baik, Ya. masuk ke materi nggih Bapak Ya. nggih, terkait dengan sampah ini kan masalah Salah. bagi lingkungan, bagi seseorang, dan bagi siapapun. Karena Ya. memang karena yang namanya sampah sudah tidak terpakai, Ya. seperti Ya. itu. Nah, dari permasalahan sampah sendiri ini di daerah Demak itu seperti apa Bapak? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Jadi begini, sampah itu kita mulai dari sumbernya dulu. Kita itu per orang itu 1 hari per day itu menghasilkan sampah kurang lebih 0,6 kilo Waduh, per hari. Jadi Mbak Sofi, Sofi itu menghasilkan sampah 0,6 kilo per hari. Kalau kita akumulasi penduduk Demak lah 1.200.000 sekian, itu timbunan yang potensinya yang kita hasilkan itu kira-kira adalah 675 ton per hari. Waduh. Ton ya, karena juta.
Nggih. ton. Nah, itu satu. Kemudian data kami yang masuk di TPA. Mhm, Jadi TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, mhm. tapi sekarang namanya menjadi tempat pemrosesan akhir. Jadi Artinya ada proses ada ya? proses. Kan Mhm. tadi sudah saya sampaikan, paradigmanya sekarang adalah bukan angkut buang bukan, Mhm mhm. tetapi adalah bagaimana sampah itu terolah. Maka TPA itu namanya sekarang tempat pemrosesan akhir. Jadi Ya, bukan tempat bukan pembuangan buang selesai akhir gitu gitu, bukan, gitu. nggih Jadi nggih nggih. ada Mhm, harus diproses mhm sampahnya. mhm Nah, mhm. yang masuk di sana Mhm kami sudah, alat komplit, timbangan, mhm. ya ditimbang itu, masuk sekitar 100 sampai 120 ton per hari. Nah, pertanyaannya, tadi timbunan kan 675, Mhm mhm. kalau dikurangi 100 kira-kira kan 575. Yang 575 di mana? Kalau orang bilang kan sampahnya ini lost contact, Mhm mhm. ada yang dibuang sembarangan, ada yang dibakar, gitu. Mmm. Nah, di catatan yang kedua kami itu, di Kabupaten Demak, sampah yang terolah, artinya dari sumbernya belum sampai ke TPA, itu adalah 17% dari Mmm. bank sampah yang nanti kita bicarakan itu. Mhm Ini jadi mhm berkah itu tadi ya. mhm Mungkin dari rosok, mhm dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang kerosok gitu, mhm. itu 17%. Oh Betul, Mas. 17%. Artinya kalau kita bulatkan 20 lah, Mhm 20 ini berarti kan sekitar kita kalikan 600, 700 lah, kan sekitar, sekitar berapa? 35 ya, 30 sekian, 300 sekian lah itu. Berarti kan masih ada yang sekitar lost kontaknya kan sekitar 250 sampai 300. Ini yang menjadi masalah besar, dibuang sembarangan. Nah, tadi menimbulkan penyakit, kemudian gas rumah kaca, karena mhm. sampah itu kalau dibiarkan kan metananya keluar. Heeh heeh. Makanya sampah itu kan, apa namanya, sebenarnya dalam skala besar itu kan bisa digunakan untuk sumber pembangkit listrik, karena metana. Bisa juga digunakan menjadikan bahan bakar, plastik untuk solar dan sebagainya. Sebetulnya banyak, variasi-variasinya banyak, nggih. Untuk ini, Untuk apa, ini dan aspal, iya, apa, iya jalan, jalan. Kemudian untuk terus paving nanti saya jelaskan mhm untuk paving. mhm. Jadi sebetulnya, alam ini kan energi itu kan, diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Betul Sampah betul. itu bisa diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain, Mhm sehingga ada kalimat zero waste itu, mhm artinya mhm nol sampah itu. mhm Nah, dari ini tadi yang pertama bahwa ternyata timbunan sampah kita itu luar biasa dan penduduk kita semakin banyak. mhm Kemudian kompleksitas seperti misalkan, lahan kita yang digunakan untuk perumahan itu juga sudah semakin menyempit untuk kita lahan. Kalau dulu maaf, kalau kita di desa ya untuk mengolah sampah pakai jugangan itu tahu ya? iya, Ya, betul. Da diselesaikan di situ dan itu kompos masih satu, masih apa iya, ya, ndak dipilah. nggak dipilah, tapi Mhm minimal mhm ada kompos yang sederhana di situ. mhm Kalau bapak-bapak dulu di desa kan gitu, kemudian ada kotoran hewan dicampur di situ untuk pupuk dan sebagainya. Tapi lahan sekarang kan bagaimana? sempit, Sempit. Nah, nggih kemudian di sempit. perumahan-perumahan ini tidak ada fasilitas persampahan. Misalkan Mhm contoh pengambilan sampahnya, tong sampahnya, kemudian TPS-nya, itu juga bermasalah. mhm Karena di lingkungan kita idealnya adalah satu komplek perumahan itu ya ada TPS. Nah, mhm. TPS itu pun juga tidak terus sama seperti kalimat tadi, tempat pemrosesan akhir. Sini juga TPS juga bukan tempat pembuangan sementara. Sementara, tapi kadang-kadang sementara gitu. Tempat pemrosesan sementara gitu. Jadi Mhm yang dibuang di TPA itu memang yang sudah benar-benar tidak bisa diolah dengan alat seperti mhm Pampers dan kawan-kawannya. Tapi kayak yang lain sudah harus selesai di perumahan, tidak harus ke TPA kita. Supaya TPA kita itu berkelanjutan, artinya di sana bisa berproses sepanjang masa itu tidak ada TPA yang penuh gitu, sebagaimana di tempat-tempat yang lain di tetangga-tetangga kita juga. Kita juga punya pengalaman TPA kita dulu ada di Candisari, ada di Kalikondang juga penuh. Nah, harapan kita jangan seperti itu. Yang baru ini meskipun luas 25,06 hektar, itu tetap harus ada pemrosesan supaya apa? Sustainable, berkelanjutan terus gitu. Jadi pengolahannya penting gitu. mhm. Jadi itu permasalahannya seperti itu. Nah, Nggih. ada beberapa yang memang
Nanti saya jelaskan. Jadi ada sekitar 350 ton per hari yang sampah itu tidak dikelola. Tidak dikelola ya. Akhirnya ya Ya artinya masalah. mencemari Pencemaran. Tadi yang saya lingkungan dan sampaikan, masalah ya bau, kemudian pandangan tidak sedap, sedap. kesehatan, gas rumah kaca, Mhm. perubahan iklim akhirnya begitu itu. Gitu Mbak Sophie. Iya, Ya. luar biasa sekali ini. Ya Allah, akibat sampah ya. Iya, Jadi iya. kita masalah untuk semuanya lah, seperti itu. Dan dikatakan tadi, narasumber kita Pak Dar ini ya, bahwa di rumah tangga ini harusnya sudah selesai dengan pemilahan dan lain Betul. sebagainya, jangan dicampur jadi satu Iya, gitu ya Bapak. iya. Nanti juga itu menimbulkan masalah Masalah. lagi. Nah, terkait dengan pengolahan ini Iya, Bapak, iya. seperti apa ini ya, Baik, bagaimana untuk iya. mengolah sampah supaya menjadi Berkah, berkah iya. gitu. Baik, kita Iya, lanjutkan. baik. Ya, kalau ada satu Mhm, permasalahan sampah itu mhm, dibuang ya, mhm, dibuang sembarangan, mhm, tidak dikelola. mhm, Itu berarti ada satu unsur dari 5 unsur itu yang tidak terpenuhi. mhm, Ya, mhm, satu unsur itu adalah 5 ini adalah 5 satu kesatuan Kak, mhm, mhm. Kak Shopping. Sophie, itu. Satu adalah aturan. Mmm, Aturannya sudah ada sampai ke tingkat RT, siapa yang buang sampah dikenakan sanksi dan denda. sebagainya. Aturan sudah ada. Mhm, Perdes ya sampai sudah ada di kita semua sampai perdes ada. Jadi aturan itu dari Undang-Undang 18 tahun 2018 juga ada, nggih. Perda 1 tahun 2023 di Demak itu juga sudah ada, dendanya 50 juta atau mhm, 6 tahun kurungan, mhm, itu. Nah, kemudian sampai di desa juga sudah ada, desa-desa kita dampingi untuk perdes pengelolaan lingkungan termasuk sampah, gitu. Sudah ada, sampai bahkan diturunkan sampai tingkat RW, tingkat RT. sudah ya Iya, Bapak ya? sudah Artinya harusnya udah selesai sudah dong selesai aturan, ya ta. aturan. Aturannya ada. Nah, Ada. yang kedua, siapa yang menjalankan? Mhm, Ya, artinya harus ada sebuah organisasi atau kepengurusan yang ada. Kalau mmm, di desa mungkin panitiane ono apa ora kan gitu. Ya, begitu, ya ataupun yang buat mengurusi. yang mengurusi. Jadi ada pengorganisasiannya. Kemudian yang ketiga adalah ada sarana prasarana mboten. Ya, contoh misalkan viare ra ono, Oh, songkrone ra ono, tempat sampah. Nah, iya. itu udah masalah berarti ra duwe tempat sampah. Aturannya ada ditulisi jangan membuang sampah di sini, pembuangan sampah di sini miskin 7 turunan gitu. Nah, itu kan itu kan ekstrim ya, karena saking apa ya, gregetennya gitu ya, gregetennya sehingga di situ berarti tidak ada tempat sampah, tidak ada yang mengurusi. Ya, jadi apa namanya, istilahnya itu panitiane ndak ada lah, ya Mhm, untuk kepengurusan yang ndak ada. kedua Ya, kemudian kepengurusannya. sarana prasarananya nggak ada, Mhm, kan gitu. Kemudian yang keempat adalah biayanya ndak ada. mau Contoh misalkan, ada suatu perumahan baru kan gitu. Perumahan baru kan otomatis penduduknya baru nih, warganya baru. Mereka kan berpikir, "Aku engko mbuangi sampah nang endi?" Belum ada sosialisasi, gitu. Kalau itu retribusi, katakanlah kalau di kampung-kampung atau di perumahan itu maksimal katakanlah kalau di tempat kita 20.000 ya. mhm, Itu ada bayar gitu ndak masalah, berarti ada uangnya. mhm. Tapi kalau tidak ada, mesti di jalan dibawa dibuang ke sungai, Sungai. sungai ke tempat tempat yang ya teman-teman, saudara-saudara kita udah ada di situ, ya saya buang di situ. Masa bodoh, Masa bodoh. yang penting Ya, cepet aja. ya. Tapi kalau ada yang mengorganisasi, ada yang menginisiasi, "Pak, nanti bayarnya sekian," mau diambil pihak ketiga, mau diambil pengambil jasa sampah, itu bagus gitu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, peran serta Nah masyarakat. ini Bapak, 5 itu oke. kalau Mhm, ada gundukan mhm. sampah di tempat jenengan, di depan jenengan, depan kantor, mana berarti tidak ada 5 unsur itu, Mmm, gitu. Nah, mhm, eee, Mbak Sophie oke. dan sahabat sehat semuanya. Nah, terus apa langkah kita? Mmm, Langkah kita adalah bagaimana sampah ini, ya toh, sampah ini kita selesaikan di sumbernya. Nah, salah satu caranya adalah menggerakkan bank sampah.
Hmm. Nah, Bank berkas sampah bersama. jadi tidak hanya bank uang ya Kalau Bapak ya? bank Bank sampah, sampah ya. juga ada Nanti ya? ada bank sampah yang keren ada. Ada ya? Bank sampah. Seperti apa ini? Jadi udah, bank sampah itu kita di Demak, alhamdulillah saya juga muter, Mbak. Hmm, Muter sama oh ibu-ibu. mutar? Nggih, muter mensosialisasikan itu. Jadi saya dengan ibu-ibu bank sampah itu, Mhm. ibu-ibu ya, "Oh Pak Dar kok apa namanya perginya kok sama orang tua-tua?" Sama ibu-ibu. Nanti jam 12 ada ketemu dengan bank sampah induk itu, nggih. Kita sosialisasi. Mhm mhm. Caranya bagaimana? Kalau di situ ada masalah gundukan sampah, kita masuk di situ, di Pak Kadesnya, kemudian ditemukan di RW-nya. Kita beri sosialisasi Mmm. terkait dengan cara mengolah sampah, gitu. Artinya Kita dapat bekal ilmu dong? iya, bersepuluh saya. Banyak. Itu saya ambil ada yang, pinter membuat pupuk organik cair, Mmm, ada itu, ibu-ibu. mhm. Ada yang pinter apa namanya, kompos, spesialis kompos, gitu. Keren deh. Ada yang UMKM, menggerakkan Menggerakkan. menggerakkan. Kemudian ada yang kerajinan. Mhm Kerajinan itu nanti ada pernik-pernik plastik dan mhm mhm. sebagainya. Itu komplit semua saya bawa, Oh, gitu. jadi kalau Mhm. ibaratnya mau perang ya Ya harus komplit, seluruhnya iya komplit. komplit. Jadi, Karena "Pak saya punya masalah ini," misalkan, apa, eee, belangkah itu, banyak itu bagaimana? Saya suruh apa, sosialisasi yang spesialis kompos, mmm, gitu. Kemudian ini ada apa namanya, kotoran ternak, kotoran hewan dan sebagainya, bisa dioplos dengan apa dan sebagainya, pupuk. Kita hadirkan juga di situ. Nanti kapan-kapan kita ajak semua ndak apa-apa boleh sini ya. boleh Keren boleh sih. keren. Jadi ada yang Iya. spesial, ada yang pupuk, namanya pupuk organik cair. Jadi potongan, buah-buahan yang itu bisa menjadi, apa namanya, pupuk Pupuk. organik cair. Itu Mhm. ahlinya ada, nggih. Ya kita ben ora bukan saya ajalah yang ngomong, biar yang lain juga Nggih ngomong, kan nggih, gitu. siap Nah siap. nah, sekarang gini, kita kembali ke bank sampah. Jadi mengapa program unggulan Bupati itu juga bank sampah ya, karena Mhm. tadi dari sumbernya, dari Tahun ini sumbernya. apa Sudah udah lama berjalan ya? ya periode yang kemarin Mhm itu mhm Bu Esti itu. Jadi mhm. bank sampah di tempat kita ada 232 bank sampah Oh, gitu, keren 10 banyak. kabupaten, Mhm. dan kita punya namanya satu bank sampah induk Di mana itu, Pak? di Kalikundang, bank sampah induk. Dan bank sampah induk ini adalah tadi 10 orang tadi, Mhm. pionir-pionir tadi. Saya ambil untuk pengurus bank sampah induk yang memberikan atau sebagai induknya Mhm. dari bank sampah-sampah yang ada di Kabupaten Demak, gitu. Contoh seperti di Sayung itu Seriwulan, itu Mhm. sudah ada 78 bank sampah, keren Mmm, itu. keren. Itu artinya kan Mhm. sampah udah dikurangi dari sumbernya. Betul Ya, betul. nah yang ada 2 spesifik, ya ini yang nanti kita lanjutkan ya, dua spesifik, peran bank sampah. Mhm mhm mhm. Satu, bank sampah di Kabupaten Demak itu sekarang itu untuk plastik, plastik yang kresek itu tuh, Mhm sama bungkus-bungkus snack itu kan, mhm. yang non aluminium foil. Itu kalau dikumpulkan, 1 kilonya kita hargai 1.500. Oh, berarti laku ya itu Laku, Bapak ya? ya, Oh. 1.500 di samping yang kalau yang lain seperti kardus, Mhm kemudian apa namanya, botol Aqua dan sebagainya itu sudah biasa, mhm mhm. gitu. Kemudian yang lain itu saya kira dari rosok sudah biasa, itu menghasilkan, menguntungkan. Tapi ini Mhm. apa, plastik, yang biasa kita buang itu loh, yang bertebangan Mhm, itu. iya betul Itu betul. kita kumpulkan 1 kilonya 1 kilonya 500. 1.500, nggih, sekilo 1.500. Jadi ini sudah banyak terkumpul, bahkan di bank-bank sampah itu sudah banyak, dana yang masuk terkait dengan pembelian plastik ini, Mhm gitu. mhm. Lah, plastik ini, Kak Sofi, Iya. itu kita bawa ini yang beli bank sampah induk nih, bank Mhm. sampah induk, beli Induk. 1.500. Mhm. Dia dari sumbernya itu 900. Berarti ada untung berapa tadi? 900 ke 1.500, 600. 600. 600 untuk Oke. kasnya, kan gitu. 600 untuk kas bank sampahnya, 1.500 dari kita. Mhm. Nah, kita ada pengolahan plastik di TPA kita, di Beran Kulon, gitu. Pusatnya ya Bapak ya? Pusatnya, Berahan Kulon ya? Beran Kulon. Nah, plastik ini dicacah, ada mesinnya, Mhm. kita, dari BRIN ya, Badan Riset itu, ada tiga tiga apa namanya, 3 tungku, kemudian kita panaskan, kita kita apa tadi, cacah nggih,
kita panaskan, kita campur pasir, kemudian menjadikan namanya Eco Hex Brick. Eco Hex Brick itu seperti paving, tapi besarnya segini saya. Ya. Nah, ini karena berat digunakan untuk teman-teman kita untuk menahan abrasi, APO, alat pemecah ombak di Timbul Sloko, di Betono, Surodadi dan sebagainya. Ini 1 tahun ini sudah berjalan. Jadi alhamdulillah sampah plastik yang ada di bank sampah. Kenapa kita kok enggak ambil di di TPA? Kita memberdayakan bank sampah. Supaya bank sampah pada sehat semuanya, semangat semuanya. Wong bank sampah itu kan untungnya kan untung kan, gitu. Nah, artinya bank sampah itu semangat. Ini loh ada uangnya di samping yang lain, kardus dan yang lain. Jadi plastik pun itu juga dihargai. Di satu sisi kita itu punya memproduksi APO yang luar biasa itu. Jadi nanti kita susun pasel gitu. Oh, yang Kan kayak apa ya ya bentuknya ya? pasel itu segi 8 itu. Heeh. Nah, ini nanti untuk memecah ombak. Karena berat itu. Nah, itu dari kita rujukannya dari BRIN. Jadi alhamdulillah di kita sudah ada pengolahan sampah. Jadi 1 hari itu bisa 1/2 ton untuk kita olah plastik. Masya Allah. Gitu. Saya jadi baru tahu ini Iya. infonya ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya dihadirkan di podcast ini. Ya, Jadi jadi tahu infonya. Nanti juga sahabat saya Iya. tahu setelah ini ya. Karena saya Senang. sendiri juga Iya. baru tahu Karena Bapak yang infonya. menjadi masalah ada plastik. Plastik ya, karena tidak bisa Nggak bisa terurai. Berapa tahun itu tidak bisa terurai. Kalau yang mungkin yang plastik yang seperti minuman itu kan bisa. Tapi yang ini loh, yang jadi masalah kan yang menik-menik kecil-kecil yang suka kabur-kabur itu kan. Betul, Nah, betul. kita banyak yang itu loh, Kak. Daripada daripada yang lain kan gitu. Jadi sejauh ini peran bank sampah kami pada tahap memang pemberdayaannya sudah begitu baik, kita perlu tingkatkan lagi. Sedangkan untuk olahannya di tingkat bank sampah itu sudah bagus semua, sudah pinter-pinter semua, Kak. Jadi cara mengolahnya sudah pinter, kemudian membuat kerajinan-kerajinan itu sudah pasti, sudah ahlinya. Tapi yang jadi masalah kan kadang-kadang sampah plastiknya itu, gitu. Nah, sampah plastiknya itu sudah kita olah di tempat kita di TPA itu untuk menjadi Eco Hex Brick namanya. Brick ya. Jadi yang besar itu. Kalau paving kan hanya tingkat kecil, paving itu. Kalau kita segede itu. Ini alhamdulillah sudah sebagian kita pasang di Timbul Sloko untuk. Apalagi Demak sendiri ya Pak ya, banyak untuk rob juga. juga kan dan perlu bahan mungkin ya. untuk Untuk menangkal menahan abrasi. seperti Gitu. itu. Nah, kita dorong untuk itu supaya kita tetap berkelanjutan untuk bisa membantu itu teman-teman kita yang terdampak rob itu. Ya keren, ini keren sekali terkait dengan sampah ini ya yang bisa sehingga judul kita ya sangat relevan. Ya. Dengan mendaur sampah akan menjadi berkah. Berkah bagi siapa? Siapapun yang memang mampu mengolahnya dengan baik gitu nggih Bapak nggih. Jadi untuk setiap rumah tadi nggih untuk yang apa ya? Itu sampai bank sampah sampai tingkat RT. Ya, tadi semua di Kabupaten Demak? Kalau di Kabupaten Demak mungkin ada yang sampai tingkat RW, ya. Tapi kalau ada juga di desa-desa yang sampai tingkat RT, ada. Tapi di semua desa sudah ada semuanya. Kalau untuk tadi Bapak kan bilang punya pasukan ya yang siap tempur untuk mengedukasi, untuk mensosialisasi, memberi contoh praktek dan lain sebagainya. Terus punya panjang tangan sampai ke tingkat paling bawah Bapak? Kalau kita kan orang kesehatan kan punya kader kesehatan. Nah, ini apakah juga di DIN/LH juga punya kader yang terkait dengan sampah ini? Ya, terkait dengan tadi kader, kita banyak juga. Satu penggiat lingkungan. Lingkungan itu macam-macam ya. Ada Demak Hijau, Forum Demak Hijau, ada Fosil, ada yang lain ya, NGO yang lain, ada OISKA dan lain-lain itu kan partner kita untuk kita belajar. Tetapi di tingkat tapak, di tingkat desa, di tingkat RT, kita datangi pionir-pionir itu. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu, kita diskusi nih, Bank Sampah Induk, Pak di desa X itu tuh Pak ada
bapaknya aktif, ibunya aktif. Mhm. Nah, kita dekati Mhm mhm. sana. Tapi sekali lagi kita keluar nuwunnya adalah di pemangku kepentingan, kepala desa. Ojo sampai Yang punya. mlebu terus, "Pak jenengan tak jadikan kader," gitu. Nah, nanti menjadi apa namanya, Kayak ini ya saingan, heeh, nggih, bukan banyak mitra gitu, lagi bukan mitra ya, lagi, tapi banyak jadi gitu. kayak bawahan Betul, atasan itu ya. banyak konfliknya di situ antara pemangku Iya. kepentingan dengan teman-teman penggiat itu masalah seperti itu. Di satu sisi tapi kader yang kita namakan kader ya, Nggih. satu sisi kader itu semangatnya benar wah luar biasa, Mhm. kemudian di, kepala desa pengakuannya kurang. Nah, Mmm. makanya kita sinkronkan antara kepala desa, pemangku kepentingan dengan beliaunya ini, kan Artinya gitu. harus banyak banyak advokasi ya, Pak? Banyak, itu banyak masalah di sana, biasanya banyak bisa lah. Ada yang aktif ini tapi kepala desanya mungkin pemangku kepentingannya belum mengakui, Mhm. padahal sudah oke lah begitu. Ya intinya Jadi, tadi yang kelima, peran serta masyarakat itu mhm termasuk adalah sosiokulturalnya mhm tadi harus mhm kita pahami, mhm mhm gitu. Jadi ini masuk sampah pada sosial ya, mhm tapi mhm. secara teknis saya sudah bisalah kita teknis artinya gini, kalau kita punya biaya, kita punya kemampuan untuk mengolah sampah, itu selesai kok, kalau dengan teknik-teknik tertentu. Misalkan contoh untuk kompos kan sudah selesai, kalau kita Oke. giling mesin kan begitu, Mhm. plastik kita buat alat pirolisis kan begitu, untuk menjadi, solar kan begitu, atau mungkin diubah ke yang lain seperti tadi EcoExpic atau yang lain. Kemudian untuk pempes dan lain sebagainya bisa kita bakar dengan insenerator gitu. Yang penting biayanya itu Iya. memang agak besar. Tapi kalau kita pada tingkat tapak, Mhm mhm. tingkat, RT, tingkat keluarga, ya sudah kita memulai memilah anak-anak kita, keluarga kita. Kalau di rumah saya sudah pasti yang plastik nanti payu itu kan 1.500 Mhm. sendiri, kemudian yang rosok sendiri, baru yang tidak bisa baru dibuang ke pihak, pengambil jasa, Mhm. gitu. Kalau di tempat saya juga harus nyontoni, Mbak. Kalau Nggih. ndak gitu ya mana percaya wong Pak Dar aja ra duwe bank sampah, saya punya bank sampah, Oh punya, gitu nggih. Bank ya. sampah saya itu saya kerjasama dengan maaf Bu Mhm. Kepala Puskesmas, Dempet Buluk-lul itu. Bu nggih, Buluk-lul. Dempet, Bu Nura sekarang, Buluk-lul pindah ke ke Karangawen Rancawe 2. 2 nggih. Jadi gini Mhm ceritanya, mhm saya kumpul, ini sampah kok masalah ya. Jadi permasalahan itu ini, sampah itu ndak diambil, Kak. mhm. Pihak ketiga itu ngambilnya sembarangan. Ah, Dua 2 minggu tuh bayangkan menjadi apa. nggih tumpuk. Ini kan yang ibu rumah tangga mungkin Iya, udah paham. Sehari aja sehari udah stres ya. buang buang ya mbok dibeli. Baunya, apanya gitu. Yes, buang pokoknya nanti kan. Nggih, Kita akhirnya berpikir, mhm. maka kalau di Banyumas Banyumas sudah keren. Keren ya. Banyumas itu Mhm. setiap RW sudah punya KSM namanya, kelompok swadaya masyarakat. Mmm, Kalau di tempat kita ya apalah kelompoknya, pokoknya kelompok masyarakat, yang penting ada bank sampahnya di situ. nggih, Nah, betul betul. kemudian saya inisiasi, piye carane iki supaya, tidak kelamaan kan terlalu banyak kan gitu, Mhm. kita kurangi. Saya bentuk bank sampah di tempat kami. Lah ini ada, eee, orang-orang yang tidak mampu. Saya kumpulkan itu 20, 1 RW, Kak. Mmm, 1 RW saya mhm kumpulkan 20, kemudian saya beri sosialisasi, "Ibu, Bapak, jenengan kersa berobat gratis?" No. mhm "Mau, Pak, kula purun." mhm Caranya Bapak Ibu jenengan kedah ngumpulke rosok. mhm. Setiap 2 minggu kami yang ngambil. Nanti Bapak Ibu saya beri kartu berobat gratis ke dokter Luklul. Karena dokter Lulu di sana sudah partner bagus gitu. Tidak apa-apa nggih. Akhirnya saya buat kartu itu, kartu dinas dengan ketua stempel saya Pak Darwanto gitu kan Nggih gitu. Nah, nggih. saya beri kolom-kolom, ada 4 kolom. Jadi satu kartu itu 4 kali pengobatan. Oh, 4 kali pengobatan. Oke, Pak. mhm. Akhirnya beliau itu anu Semangat luar semangatnya biasa. sampai di kampung saya itu Mhm. kentekan itu dia ambil ada yang dari luar, Mbak. Jadi ibu-ibu itu Nggih, nenek-nenek, "Bu, teng pundi? Kula nganu, Pak, mhm, nyari sampah, teng pundi?" Sampai ke LP Semarang sana kan nggih saya kan di Pucanggading sana. nggih, Ke Semarang banyak gitu ya. mhm. Jadi itu kita satu keluarga, Bu. Mbak, anu Kak
Sofi. Kak Sofi. Nggih. Satu keluarga Masya Allah luar biasa. Dia sakit, tapi ya kita ndak yang berat. Kalau sakit paling ya pusing, paling paling Iya. satu pengobatan biasanya 150.000 kan gitu. Itu luar biasa dampaknya. Pak ini satu keluarga iya, plus putrane jenengan komplit waktu. Ya data-datanya ada di pulsa. Makanya kalau lomba itu saya selalu menang. Nah, testimoninya kan Dokter Lulul saya Bu, monggo silahkan untuk memberikan testimoni gitu. Gini Pak, ini yang Pak Darwanto sudah gini. Akhirnya juga wah semangatnya sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai ya, sekarang. luar Jadi yang biasa. kadang-kadang anak saya itu, ya kartunya bapaknya ini habis, terus saya tanda tangan, ganti kartu baru. Lah nanti akhir bulan Dokter Lulul nyuruh administrasinya untuk WA saya, "Pak, habisnya sekian, 2 juta sekian." Rata-rata 2 juta. Kita berarti 2 minggu itu sampah kita laku 2 juta. Itu, 1 RW kan. Nah, ditambah lagi yang berkah di sana kan juga ada pondok pesantren. Pondok pesantren, anak-anak pondok pesantren itu kita gratiskan juga di situ. Gitu. Jadi Dari sampah itu dari tadi ya? sampah itu kita beli sampah. Jadi pondok pesantrennya dari ibu-ibu, bapak ibu yang 20 tidak mampu tadi. Gitu. Apalagi pondok pesantren itu Iya. tempat fullnya Dan santri. yang pondok pesantren putri itu luar biasa semangatnya, Kak. Jadi karena di pondok pesantren kan mesti banyak makanan itu ya. Nggih, leres. Nasi kotak. Nggih, leres. Banyak itu sampai mobil saya itu sampai wah penuh itu. Jadi mereka ya semangat. Ya, mereka ya semangat. Artinya saya mungkin ya kalau di pondok kan batuk, pilek dan sebagainya langsung ke dokter Luklulan selesai. Yang penting ditandatangani nanti jumlahnya berapa. Nanti terus tagihan kan gitu. Gitu Kak. Jadi sampai segitu. Kalau yang di tempat lain monggo lah. Artinya ada yang untuk dijadikan untuk belikan barang-barang untuk kas, mungkin piknik dan sebagainya untuk sembako, dari sosial. Saya kira itu juga bagus juga semuanya. Tapi ya lebih bagus karena terkait dengan kesehatan kita ya tentunya biar masyarakat itu sehat dengan bank sampah itu kan lebih baik seperti itu. Itu salah satu contohnya. Yang lain juga banyak luar biasa di tempat-tempat lain. Oh, keren, luar biasa ini cerita inspiratif terkait dengan persampahan ya. Mungkin tidak hanya sebagai untuk ini ya edukator, tetapi juga pelaku loh beliau ini. Iya harus kalau enggak kita enggak percaya kan? Keren luar biasa ini. Lalu langkah-langkah strategis apa yang mungkin diambil ya untuk pengelolaan sampah ini yang Baik. berbasis masyarakatnya seperti Ya, apa ini? jadi kita kan kalau aturan sarana prasarana kemudian biaya kan bisa kita kita adakan ya. Artinya anggaran kita juga sudah ada di APBD dan sebagainya atau mungkin iuran atau mungkin jual dari hasil-hasil itu kan bisa untuk anggaran kita. Tapi yang penting adalah nomor 5 tadi, peran serta Peran masyarakat. serta. Ini Nah, itu penting. yang susah Iya, ini. yang susah. Jadi sekarang begini, Kak. Oke. Kita ada degradasi moral atau penurunan moral terkait dengan bagaimana kita peduli terhadap sampah. Nggih. Makanya saya sering karo sosialisasi, wong ngelola sampah kuwi siji aja keset, aja jijikan. Kalau kita keset malas, otomatis ora bakal untuk mengolah sampah. Kalau Anda jijikan, ya ora bakal ngolah sampah. Nggak bisa. Karena sampah itu kan identik dengan itu. Tapi sebetulnya enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa. Yang penting apapun cuci tangan, pakai alat, pakai APD sabun. ya Oke, gitu enggak apa-apa. betul. Nah, nyatanya teman-teman kita yang di sampah ketika Covid ya baik-baik saja. Oh, karena sudah ada. Enggak ada yang utuh sampai sekarang utuh. Jadi ya senang mungkin Kak, imunitas ya. imunitas karena banyak pundi-pundi dari sampah ini tadi ya mungkin ya. Iya ya kerjanya ya sampai cak gitu lah. Gitu ya. Jadi artinya ya aja jijikan, yang kedua Jangan aja malas itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mulai dari dini pengenalan sampah. Jadi sampah ada yang organik, anorganik, ada yang B3, anak-anak kita, adik-adik kita. Kan itu coba yang organik yang mana, dipisah. Meskipun kadang-kadang dengan tukang sampah balik non dicampur jadi Iya berarti. Wes di tempat sampahnya berapa? 3, merah,
apa, merah, kuning, hijau gitu kan. Kayak lampu merah, kuning. Oke. Begitu masuk di truk dia Jadiin satu. Nah itu perlu edukasi itu, Pak, Nah, itu nggih. makanya perlu Heeh edukasi. Jadi heeh heeh. sebetulnya nah, pemulung kita juga sama kan, Kak. Heeh heeh. Pemulung kita yang penting kan payu tak sikat gitu aja. Nggak tahu wah ini yang Masuk harus yang mana, mana, mana yang mana dan ya mungkin sebagainya. karena mengejar waktu juga ya, Ya, memilih iki maksudnya, masukkan aja di satu, nanti dipilahnya di tempat. masalah penting Nggih, payu kan. nggih Nah, nggih. cara memilahnya juga Mas seperti Mhm pinggir pom itu ya. mhm. Pak, mbok ampun ngeten, jenengan nggih ngrosok, tapi ya dalane aja dikotori. Kadang-kadang kan, wah itu kan anu Pak, Sampai menghabiskan nggak jalan, bisa memakan jalan jalan ya. dan Mhm sebagainya. Nah, mhm. ini juga perlu edukasi Mhm bagi mhm. jasa jasa rosok itu. Jadi, tadi ya artinya bahwa kita secara pribadi, mental kita kan ojo 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 Malas, malas, ojo jijikan. cucian. Mhm. Yang kedua, bagaimana kita mulai memahami sampah Mhm. itu apa wae. Jadi Mmm. sampah organik, anorganik, dan sampah yang B3 itu harus dari sejak dini kan Mhm gitu. mhm Oke. mhm. Kemudian yang tiga pelaku-pelaku ini juga harus kita edukasi. Mhm Jenengan artinya bahwa sampah ini memang menjadikan berkah keuntungan, tapi yo mhm jangan sing untung tok itu mhm. mbok jupuk, liyane terus mbok buang diabol-abol dan sebagainya ya jangan. Artinya jasa rosok itu ya harus memahami itu semua kan Mhm. gitu. Jangan terus dibarke kan gitu jangan. Nah, yang berikutnya adalah peran dari tokoh masyarakat. Jadi Penting itu, tokoh masyarakat itu penting, Kak. Misalkan maaf, Pak Ustad. Pak Ustadz, Pak Mhm. Kiai, kemudian, Pak Camat, RT, RW dan sebagainya, tokoh masyarakat, tokoh agama itu penting. Penting karena bagaimanapun kalau, kebersihan adalah bagian dari iman, itu kan harus juga penting juga. Itu juga pemahaman terhadap, masyarakat yang dicontoni oleh itu tadi. Kita berharap kemarin kami juga sosialisasi di pondok pesantren, Kak, di 14 Mhm. kecamatan, Mmm, pondok-pondok pesantren. keren. Iya, saya apa Sampai namanya, saya segitunya ya? narasumbernya. Jadi Mhm. adik-adik santri kami ajari, siapa lurahnya, siapa koordinatornya, ini sebagai apa namanya, pengurus bank sampah gitu. Wah keren, saya beri nama itu. Nggih. Kemudian di 14 kecamatan ada santri-santri itu. Jadi kita sudah sejauh ini pada fase kalau mengatakan saya fase 2 Kak, fase Mhm. 2. Nanti fase ketiga kita benar-benar bahwa sampah itu bukan lagi 17%, tapi Mhm. sudah 50-60%. Ini fase Keren. 2. Ini fase 2 Fase gitu. 2 ya? Fase 2 artinya kita sudah tidak bicara masalah aturan, tidak bicara masalah, sarana prasarana, wis organisasi ini wis akeh. Sudah ada bank sampahnya di tiap desa. "Bu, desanya kenapa di bank sampah?" "Oh, gini gini," mesti ada nggak ada bank sampahnya. Buat bank sampah, selesai kan gitu. Ya, yang jadi harapan kita yang akhir adalah tempat pemrosesan akhir ini memang sampah yang memang tidak bisa diolah Dah. di tingkat tapak, itu aja. Jadi kita nanti pikirkan pemerintah daerah untuk bisa apa namanya, mengolah itu seperti Mhm. pampers dan kalau plastik kan sudah ada, Sudah ada nggih. ya? Kompos saya kira Mhm mudahlah kompos itu mhm ketika ada yang giling itu saya mhm. kira sudah ndak ada masalah gitu, tinggal alatnya saja sama Eee, yang apa namanya itu, pengurusnya yang harus ada. Nah, yang menjadi masalah memang sudah ada rumahnya, sudah ada Mhm hanggarnya, sudah ada mhm. alatnya, tapi kadang-kadang pengorganisasianya ndak jalan. Tadi Mmm. kan 5 tadi, Kak. Mhm, betul betul. Pengorganisasi alatnya ono tapi sing ngurusi Disuruh ngurusin. KSM-nya itu ndak ada, ndak Mhm jalan. mhm. Kelompok swadaya masyarakat. Misalkan dengan bisa bisa jadi misalkan desa, "Wis tak serahno Pak Kadus kok." Kadang-kadang Pak Kadusnya juga ndak Tidak jalan. jalan. Sudah ada diserahkan penggiatnya kadang-kadang ada masalah, Mhm. kan itu. Jadi memang 5 itu, kuncinya 5 itu, Eee, 5 itu. harus ada itu Ada, kalau ndak soalnya ada kalau pasti dia pincang salah pincang, pasti satunya dan masalah. hasilnya juga tidak Tidak maksimal. maksimal, Iya, seperti itu. iya, Senang sekali ini iya, terkait persampahan ya. Saya juga punya saudara loh, pintar ngerakit yang dari itu loh, apa, plastik. bekas Iki ciki-ciki untuk itu bisa taplak untuk alas taplak, ya untuk alas, alas ya lantai. Loh, Kak, anu, ngepel, Mbak, kok pinter banget? Iya, ini ada pelatihan ini dari, PKK iya, gitu. ada kita Padahal timnya, yang ngisi itu dari Ilha iya. gitu, seperti itu. Terus tadi yang terkait dengan para rosok itu
apakah juga dilakukan edukasi, Pak? Nah, ini yang Supaya mereka itu paham juga. gini, Kak, kalau Mhm. rosok itu kan kita kadang-kadang, beliau-beliau itu kan Mhm. mempunyai bos ya. Nah, ini yang Yang jadi yang susah, susah. kadang-kadang gitu. Jadi Mhm. seperti di TPA kita juga ada tukang rosok, di sana juga ada. Mhm Tapi mhm. kan saya suruh untuk, kalau sana sana kan saya suruh untuk meninggal KTP. Mhm Jadi kan harus punya KTP, kalau ndak saya beri, ID di TPA sana, mhm. supaya terdaftar kan gitu, Kak. Nah, di sana juga dia mempunyai bos sendiri-sendiri, gitu. Jadi kita hanya bisa mengedukasi itu tukang rosok yang ada di TPA, Mmm. karena bagian dari wilayah kita. Tapi kalau yang di kampung, kalau yang di mungkin di apa, di luar TPA, itu kita serahkan kepada tokoh-tokoh kita, pionir-pionir kita, yang ada di desa itu Di desa, masing-masing. Jadi seperti itu. tolong Pak, tolong Bu, diedukasi untuk apa, rosoknya untuk bisa tetap menjaga lingkungan. Dan Kadang-kadang tidak nah, mengganggu. kadang-kadang sudah ini ada yang ndak pakai dibakar, kan Nah, ndak boleh. nggak boleh, Itu iya pemanasan global kan gitu. Jadi betul ndak boleh. betul. Jadi gitu, Kak. Jadi yang bisa kita lakukan untuk, pemulung dan sebagainya adalah kita menggandeng tokoh masyarakat di sana, pionir yang ada di sana yang tergabung dalam bank sampah induk kita, gitu. Kalau yang di TPA tentunya langsung dari kita bisa, gitu. Gitu. Itu juga bagian dari masyarakat. Jadi, masuk ke siapsiagaan ya, Ya, termasuk salah satunya adalah iya, sampah sampah, ini, iya. karena memang akibat dari sampah ya memang cukup serius kalau tidak Serius dikelola dengan serius, baik, termasuk seperti itu. kesehatan dan perubahan iklim. Iya, lingkungannya juga jadi bersih, Bersih, kalau mau bisa mendaur ulang dengan baik, baik, ya. seperti itu, oke. Wah, keren sekali nih, wah tapi waktu juga yang harus memisahkan Iya iya, gitu. iya, Tetapi untuk, mengakhiri iya, jumpa kita mungkin ada pesan khusus yang bisa Bapak sampaikan ke para sahabat sehat, iya. silahkan. Sahabat sehat yang berbahagia, kami ada 3 himbauan dari kami. Yang pertama bahwa sampah itu jangan lagi menjadi, musuh kita, tetapi sampah itu harus kita kelola dengan 2 hal, yang pertama jangan malas, yang kedua jangan jijik. Karena 2 hal itu nanti yang akan, apa, tidak bisa untuk mengolah sampah itu pada tempatnya, pada sumbernya. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat dan seluruhnya, kami mohon untuk bisa memahami bahwa kita tidak bisa mengolah sampah ini dikelola oleh, dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, nggak bisa jaga ke kita semuanya. Tapi ini adalah panjenengan, peran serta panjenengan semuanya. Ya, dengan cara apa? Lakukan, pengenalan sampah dari awal, ya, pengenalan sampah, kemudian pilah dari sumbernya, kemudian edukasi masyarakat, titip kepada masyarakat yang panjenengan sudah paham terhadap sampah, sudah paham sampah jadi apa, jadi olahan apa, dan menguntungkan, jadi berkah, tularkan kepada masyarakat. Tularkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kami mohon dibantu untuk bisa menyelesaikan atau mengolah sampah itu mulai dari sumbernya sampai ke TPA. Ya, dengan cara apa? Dari sumbernya dengan sudah mengurangi, dari hulunya sudah mengurangi, otomatis hilirnya ini di sini akan berkurang. Jadi TPA kami itu akan awet, akan panjang umur, berkelanjutan. Jadi kan kalau kotanya bersih kan dia seneng bersih, ya gitu. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah kebersihan ini adalah bagian dari wujud kita untuk, menjalankan visi dan misi bupati kita dan seluruh masyarakat Kabupaten Demak. Supaya apa? Kalau sampah terkelola dengan baik, tentunya tidak ada pemanasan global. Yang sekarang kita rasakan adalah bagaimana perubahan iklim, rob dan sebagainya. Otomatis sedikit mengurangi untuk tidak memberikan kontribusi terhadap gas rumah kaca kita. Gitu. Saya kira itu, dan pada adik-adik yang masih belajar, memang mahasiswa, mari kita selalu belajar inovasi lah. Sampah mau dibuat modern dengan alat apapun, pokoknya ada sampah begitu masuk langsung selesai, masuk mesin, monggo. Kita buka kesempatan semuanya, edukasi semuanya yang pinter-pinter, yang mungkin bisa memberikan kontribusi, menciptakan alat-alat yang bisa untuk menghabiskan sampah itu, kami akan terima dengan baik, kami akan bekerjasama dengan baik, dan kami akan juga menerima dengan baik untuk inovasi ini. Terima kasih, seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya untuk closing statement-nya dari narasumber kita, luar biasa. Mhm. Tepuk tangan untuk narasumber kita.
pada kesempatan kali ini dan waktu juga yang harus memisahkan kita nggih Bapak, dan kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, Semoga Kak. ilmu yang sudah di-sharing-kan ke kita, ke channel kita Nah. ini nanti akan banyak yang kontak, kemudian tahu Amin. informasi sehingga mereka tahu, mau dan mampu untuk melakukan, Amin, amin. mendaur ulang Daur ulang sampah sehingga menjadi berkah. berkah, Amin, amin. seperti Iya. itu. Baik. Iya. Baik para sahabat saya, demikian closing statement dari narasumber kita terkait dengan daur ulang sampah membawa berkah, dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita Darwanto. juga undur diri dan juga Keren. Mas Niam. Terima kasih perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima